Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Bait Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita bab zakat di kitab Tadhib. Kemarin kita sudah membahas tentang harta-harta yang wajib dizakati yang ada 5, yaitu mawashi, ingon-ingon, yakni ternak, kemudian asman, harta berharga, yakni emas perak, suruk, tanaman, thimar, buah-buahan, dan urutut tijaroh, yakni harta perdagangan. Lalu ada yang menyampaikan bagaimana dengan harta temuan? Kenapa kok tidak disebutkan langsung di depan? Demikian juga tentang tambang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk rikas harta temuan termasuk rikas harta ini maksudnya temuan bukan nemu di jalan, bukan, maksudnya di sini adalah harta yang didapat dari timbunan orang-orang terdahulu atau harta rikas, juga tambang. Itu dibahas tersendiri. Dan sebetulnya para fuqaha juga ada 2 pandangan menyangkut masalah harta ini. Dari sisi apakah dia masuk kategori zakat yang nanti distribusinya adalah kepada 8 kelompok yang boleh diberi zakat, atau harta ini nanti masuk ke diwan fa'i wal kharaj. Jadi masuk harta fa'i atau kharaj. Ini memang ada 2 pandangan. Di kitab Fathul Qorib sendiri juga disebutkan, yang merupakan penjelas dari kitab Matannya Abu Suja, penjelas dari kitab Fathul, juga disebutkan 2 pandangan itu. Nah, memang ada yang memasukkan itu dalam pembahasan zakat, dan juga ada yang memasukkan ke dalam pembahasan fa'i dan kharaj. Jadi termasuk harta fa'i. Nah, sehingga nanti akan dibahas tersendiri di belakang. Baik, kita lanjutkan ngaji kita di halaman 89 tentang kelompok yang pertama yang wajib dizakati, yakni al-mawashi. Disebutkan di dalam kitab ini, fa'amal mawashi, adapun mawasi, yakni binatang ternak, maka fatajibu zakatu, maka zakat itu wajib fi salasati ajnasin, pada 3 jenis. 3 jenis itu apa? Minha, wahia, 3 jenis darinya, yaitu, jadi 3 jenis dari mawasi itu, yaitu apa? Al-ibilu. Yang pertama adalah unta, yang kedua wal bakoru, dan sapi, kemudian yang ketiga adalah wal ghanam. Jadi 3 jenis inilah yang wajib dizakati. Dan dikatakan bahwa jumhur ulama memang pandangannya seperti ini. Di dalam kitab Fathul Qorib juga disebutkan, seperti yang saya nukilkan di situ, disebutkan fala tajibu, jadi tidak wajib fil khail, pada kuda, warrokik, termasuk juga rokik, wal mutawallat, dan yang dilahirkan, masalan baina ghanamin wadoba. Jadi semisal antara kambing dan kijang. Jadi kalau kambing awalnya itu wajib zakat, sedangkan kijang tidak, ketika ada peranaan dari 2 jenis ini maka tidak wajib zakat. Dan pendapat yang menjelaskan bahwa hanya 3 jenis ini, yakni unta baik yang punuknya 1 maupun yang punuknya 2, bakor, sapi, ada yang menjelaskan bahwa bakor ini meliputi juga jamus, yakni kerbau, wal ghanam, dan kambing, baik kambing itu do'an maupun mas, jadi baik kambing domba maupun kambing Jawa. Nah, ini sebetulnya adalah
pendapat jumhur fuqaha. Jadi yang menetapkan bahwa yang diambil dari harta ternak yang diambil zakatnya ya 3 ini. Berarti kalau begitu seperti ayam, seperti kelinci dan seterusnya maka tidak masuk. Di dalamnya ada kewajiban zakat. Saya ambilkan saja ibarat misalnya dalam kitab Majmu' atau dalam kitab Al-Mughni. Nah, di sana dikatakan zahaba amatul fuqaha ila annahu la zakata fi sairil hayawan ghairu ma taqaddam. Jadi umumnya para fuqaha itu berpandangan bahwa tidak wajib zakat pada seluruh hayawan selain apa yang dikemukakan tadi. Malam takun littijarah, selama itu bukan dalam konteks untuk perdagangan. Artinya kalau nanti pembahasan perdagangan berarti bahasan dagang. Jadi bukan pembahasan tentang ternak itu sendiri. Kalau dari si ternaknya itu tidak wajib zakat. Tapi kalau kita berbicara tentang perdagangan, misalnya perdagangan ayam dan seterusnya, maka itu nanti masuk ke dalam zakat perdagangan. Dan memang ada pendapat dari mazhab Hanafi yang menyebutkan wajibnya zakat kuda, tapi dengan catatan zakat kuda itu kudanya dimiliki dengan cara berpasangan. Jadi tidak hanya jantannya saja atau tidak hanya betinanya saja. Jadi ini 5 kelompok. Ini adalah 3 jenis hewan yang wajib dizakati. Unta, sapi, dan kambing. Dalilnya di kitab itu disebutkan bahwa dalla ala wujubi zakati fi hadhil ajnas, menunjukkan atas wajibnya zakat pada jenis-jenis ini, wa ala kasirin min syurutihal atiyah, ma rawahul Bukhari an Anas bin Malik. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Abu Bakrin radhiyallahu an, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an kata balahu kitaban. Jadi Abu Bakar menulis untuknya suatu surat, wa ba'atsahu bi ilal Bahrain, lalu mengutusnya ke Bahrain. Di awalihi, di awal kitab itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian ada kalimat hadhihi faridatus shadaqah. Ini adalah faridohnya sedekah, bagian yang telah ditentukan pada zakat maksudnya. Allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, yang Rasulullah SAW mewajibkannya atas kaum muslimin. Faman sa'alaha minal muslimina ala wajhiha falyu'toha. Barang siapa yang memintanya, yang minta sedekah dari kaum muslimin sesuai dengan ketentuannya itu tadi, maka falyu'toha, maka hendaklah dia diberi. Waman sa'ala fauqaha falayu'toh. Jadi kalau seandainya dia meminta lebih dari itu maka tidak diberi. Lalu disebutkan di situ fihi dzukira hadil ajnas. Lalu jenis-jenis ini disebutkan pada wa bayanu ansobatiha. Lalu disebutkan pula, dijelaskan pula nisab-nisabnya, wa mayajibu fiha, dan apa yang wajib padanya, dan itu akan wasaya bidzalika mufarriqan fi mawadhi'i. Nanti akan datang masalah itu secara terpisah pada topiknya. Ini hadisnya cukup panjang, makanya di kitab ini pun disingkat sesuai dengan konteks yang dibutuhkan di paragraf ini. Kemudian syarat wajibnya zakat. Kita masuk ke halaman 90 di kitab Tauhid. Wasyara itu wujubiha. Syarat wajibnya. Syarat wajibnya disebutkan di sini. Sittatu asya, ada 6. Dan untuk ternak ini yang paling banyak syaratnya. Nomor 1 di situ harus al-Islam. Al-Islam, nomor 1 adalah Islam. Al-Islam. Kalau dalam kitab Fathul Qarib disebutkan fala tajibu ala kulli ala kafirin asliyin. Tidak wajib atas orang kafir yang asli. Lalu disebutkan wa amal murtad. Jadi adapun orang murtad fas-shahihu annama lahu mauqufun. Yang benar kalau untuk orang murtad itu bahwa hartanya itu mauquf, diberhentikan. Wa in ada ilal Islam wajabat alaihi. Kalau dia balik ke Islam maka zakatnya wajib. Wa illa fala. Ya, kalau tidak maka tidak. Tapi perlu dicatat
orang ini kalau murtad dalam Islam itu diminta tobat selama 3 hari, lalu kemudian sudah itu dia akan dikenai hukum sanksi yang keras. Man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, yakni murtad, maka hukumannya adalah dibunuh. Nah, makanya hartanya ini mauquf. Hartanya mauquf. Nah, ketika hartanya mauquf itu maksudnya ini kan posisi 3 hari ketika dimintai tobat itu menurut sebagian fuqaha, karena memang ada yang berpendapat permintaan tobat itu ada yang mengatakan tidak wajib. Nah, ketika selama 3 hari ini ternyata mereka itu akhirnya balik ke Islam, apakah kemudian dia terus murtad? Nah, ini nanti yang kemudian menentukan. Kalau balik kepada Islam, maka ya statusnya tetap kewajiban zakat nanti akan ada. Jangan kalau dia terus murtad, maka hartanya orang murtad ini bisa menjadi milik Baitul Mal, karena harta orang murtad ketika orang yang murtad tadi dieksekusi meninggal, maka tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya karena mereka berbeda dari sisi agama. Nanti dibahas sendiri ini bahasan tentang harta orang murtad, tapi kita fokus pada zakat. Syarat yang kedua yang disebutkan di dalam kitab ini wal hurriyah. Syarat yang kedua adalah merdeka. Ya, ini bukan budak. Nah, di lingkungan kita nggak ada ini. Nah, kita lanjutkan wal milkut tam, milik secara sempurna. Berikutnya yang penting ini, ya, ini masalah nisab. Jadi nisab. Maka dikatakan dalam kitab Fathul Qorib untuk nisab, dan yang kedua adalah haul, dimiliki 1 tahun komariah. Dikatakan falau naqasa kullun minhuma fala zakata. Kalau kurang masing-masing tadi baik haul maupun nisab itu kullun minhuma, ya. Kalau kurang maksudnya belum mencapai nisab atau belum haul, belum dimiliki setahun, maka fala zakata alaihi, fala zakata, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Nanti kita akan terangkan di belakang tentang nisab dan haul. Dan syarat berikutnya adalah wasaum digembalakan, atau orang Jawa sering menyebut diumbar. Di dalam kitab Fathul Qorib diterangkan wasaumu huwar ra'yu fi kala'in mubahin. Jadi kalau yang disebut dengan pengembalaan di sini adalah digembalakan di tempat pengembalaan yang mubah. Jadi dalam Islam itu zakat itu bukan identik dengan pungutan yang membebani masyarakat. Karena ketika kita bicara tentang kewajiban zakat ternak, maka di sini ada yang namanya pengembalaan. Dan pengembalaan yang dimaksud adalah pengembalaan di pengembalaan yang mubah. Jadi kalau di masa Islam itu ada padang-padang rumput atau tempat-tempat pengembalaan yang disediakan oleh negara, yang disitulah warga-warga yang punya ternak, mereka mengembalakan pengembalaan. Dari pengembalaan itu kemudian ternak yang digembalakan ini menjadi ada kewajiban zakat. Maka mafhum mukhalafahnya kalau seandainya mau kebalikannya, ternak itu tidak digembalakan, maka kewajiban zakat pun jadi tidak ada. Makanya dalam kitab Fathul Qorib ini pun diterangkan, falau ulifatil masyiyah itu, kalau masyiyah itu diberi makan, ulifat ma'dhamal khauli, pada mayoritas khaulnya, fala zakat afiyah, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dan ini jarang disinggung, saya juga tidak tahu, padahal ini ada dalam kitab fikih, dan memang sebetulnya masyiyah masyiyah yang istilahnya yang saimah, yang digembalakan, ini sebetulnya menjadi syarat sebuah peternakan itu menjadi zakat. Jadi kalau diberi makan, maka hukumnya sebetulnya tidak wajib zakat. Sehingga nanti yang namanya zakat itu saya katakan tadi tidak identik dengan membebani masyarakat. Kenapa? Karena satu sisi negara menyediakan padang gembalaan, di sisi lain masyarakat kemudian mendapatkan zakat. Masyarakat wajib zakat, kemudian negara mendapatkan zakat itu. Sehingga zakat itu
sebagai sesuatu yang tentu tidak memberatkan. Karena apa? Karena di situ masyarakat yang punya ternak diberi fasilitas dan gembalaan, sementara mereka di sisi lain nanti ada kewajiban zakat. Nah, dalil mengenai masalah-masalah yang sudah disebutkan terkait erat dengan nisab. Apa yang dimaksud dengan nisab? Ini di kitab ini juga diterangkan. Ayyakunal malu qadran muayyanan hatta tajibu fihi zakah. Nisab, yakni harta itu ada dengan kadar tertentu hingga zakat itu wajib padanya. Wa fil misbahil munir, di dalam kitab Al-Misbahul Munir, wal qadrul mu'tabar liwujubi zakah, yakni kadar yang diakui, yang dibenarkan, yang ditetapkan liwujubi zakah, untuk wajibnya zakat. Wa sayati bayanu nisabi kulli malin, akan datang penjelasan nisab masing-masing harta itu di maudhi'ihi ma'ad dalilihi. Jadi pada tempatnya nanti beserta dalilnya. Nanti akan ada nisabnya berapa, dalilnya apa. Nah, tentang bahwa memang khaul itu juga harus. Ini sebagaimana dalam hadis ini, liqouli sallallahu alaihi wasallam laisa fi mali zakah hatta yatahula alaihil khaul. Yatakhawala atau yahula alaihil khaul. Jadi tidak ada kewajiban zakat, tidak ada pada harta itu zakat. Jadi laisa fi malin zakatun hatta, jadi tidak ada zakat pada suatu harta hingga yahula alaihil khaul, jadi hingga khaulnya itu tercapai. Jadi dimiliki 1 tahun komariah. Kalau kita memilikinya itu sejak bulan Sya'ban, maka Sya'ban tahun depan kita wajib zakat. Kalau kita memiliki Ramadan, ya Ramadan tahun depan kita wajib zakat. Berikutnya berkaitan dengan digembalakan. Jadi ini yang saya katakan tadi di awal banyak tidak disinggung, yakni huwa ra'yul lil masyiyah, yakni pengembalaan bagi ingon-ingon tadi, hewan ternak tadi, bikalain mubahin, pada gembalaan yang mubah, padang yang mubah, kulal khauli, pada sehaulnya, seluruh haulnya, awaksarahu, atau sebagian besarnya. Dan ini juga disebutkan ja'a fi kitab Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa fi sadaqatil ghanam fi saimatiha. Di dalam kitabnya Abu Bakar radhiyallahu anhu disebutkan, maksudnya tulisannya Abu Bakar, suratnya Abu Bakar tadi yang kita singgung tadi, disebutkan kalimat wa fi sadaqatil ghanam fi saimatiha. Jadi pada sedekahnya atau zakatnya kambing itu yang digembalakan. Nah, ini yang kemudian di sana wajib zakat, sedangkan yang tidak digembalakan tidak. Nah, di kitab ini memang ketika kita bicara tentang syarat tadi, kemudian mestinya kita membahas tentang lalu nisabnya berapa. Nah, pembahasan nisab ini tidak langsung, karena di sini langsung disebutkan syarat-syarat untuk zakat yang lain. Tapi saya biar nanti lebih gampang, langsung saja dituntaskan. Kita masuk ke halaman 92, melompat pembahasan tentang nisabnya hewan ternak. Di halaman 92 ini disebutkan nisab hewan ternak. Ini silakan nanti dibaca. Faslun wa awalun nisabil ibil khamsun wa fiha syatun. Awalnya onta itu nisabnya adalah 5. Jadi awal nisabnya, wa awalun nisabil ibil, awal nisabnya onta itu adalah 5. Pada 5 itu ada kewajiban 1 seekor kambing. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri sampai tuntas. Sampai belakang ini terjemahnya nanti ringkasnya begini. Jadi onta itu mulai 5, kemudian 10, 15, ini agak urutnya. 25, lompat 10, 10. 15, 20, 25, agak berurutan. Nah, mulai dari sini mulai agak ke 15 dan seterusnya. Nah, sudah, ini
Nah, kita banyak yang tidak punya unta, nanti kalau pengen detailnya bisa kita kaji lagi. Yang kedua adalah kambing. Nah, kambing ini kurvanya sepertinya tidak lurus ini, tidak linear seperti tadi. Disebutkan ini banyak yang punya kambing. Faslun wa awalun nisabil ghanami, pasal awal nisabnya ghanam, kambing itu arbauna. 40 wa fiya syatun. Nah, kalau 40 kena 1 syat. Ternyata tidak terus kelipatannya. Nah, di situ disebutkan 121. 121 itu baru kena 2 kambing. 201 baru kena 3 kambing. 400, nah sudah itu setiap 100. Nah ini nisab. Nisab. Dan nisabnya kambing itu ternyata tidak sebagaimana unta tadi, agak sedikit linear. Kalau ini kurvanya 40 langsung 121. Nah ini untuk kambing, sebetulnya ini ada satu yang terlewat, yakni nisabnya sapi. Nisabnya sapi itu, ini tidak di presentasi ini tidak ada, nggak masalah, nanti bisa dibaca di kitab. Awalun nisabil baqarah itu salasun. Jadi awal nisabnya kambing, awal nisabnya sapi itu adalah 30. Wa fiha tabiun. Ya, kalau sudah 30 kena tabi. Pedet 1 tahun lebih ya. Masuk tahun kedua itu tabi. Nah, habis 30 itu wa fi arba'in, 40 kena musinnah. Nah, lalu setelah itu dikiaskan seperti itu, wala hadza abadan fakis. Jadi kalau habis itu dikiaskan, maksudnya kalau 30 terus 40, habis 40 tambah 30 berarti kena tabi, kalau tambah 40 berarti kena musinnah. Nah, jadi kalau 70, kalau 60, nah, kalau 60 berarti tabi 2. Kalau 70 berarti tabi plus musinnah. Kalau 80 maka musinnah 2. Gitu. Nah ini melakukan kias. Jadi kalau 120 maka bisa dibayar 4 tabi. Atau 3 musinnah kalau 120 sapi. Nah, satu hal yang penting untuk saya sampaikan pada kesempatan kajian ini. Memang zakat ternak ini adalah zakatul ain, zakat zat. Bukan zakatul qimah, bukan zakat nilai. Maksud saya begini, ketika nisab kambing itu 40, maka tidak dilihat apakah kambing itu gemuk-gemuk atau kurus-kurus. Maka intinya di situ kalau ada 40 lebih, maka kena. Lalu diambil zakatnya rata-rata dari kualitas kambing yang ada. Nah, makanya kita nggak perlu berpikir begini, nggak perlu berpikir, loh kok nisab kambing 40 itu kan kalau dari si harga dibanding dengan sapi 30 mahal mana? Ya jelas besar sapi 30. Oh berarti nisabnya lebih tinggi sapi. Ya betul. Nah makanya kita bicara ini zakatul ain, bukan zakat. Zakatul ain bukan zakatul qimah, bukan zakat nilai. Sehingga saya tidak condong kemudian orang sering melakukan kias. Semua masalah dalam zakat dilakukan kias. Padahal fakta zakatul ain seperti ini kan, ternyata nisabnya juga beda-beda. Nah, dari situlah kemudian kambing juga nggak bisa digabung dengan sapi, sapi nggak bisa digabung dengan onta. Misalnya ada orang punya 10 sapi, kemudian ditambah 20 kambing. Ini wajib zakat atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Begitu, ini penjelasan kami di pembahasan tentang zakat ternak. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam bisawab. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.